وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Kata Syekh Muhammad Jamil Zainu, iya, syirik itu ada pada umat ini tadi. Ada ya ikhwan. Bahkan syirik yang ada di zaman dahulu, di zaman jahiliyah, diwarisi, tetap diedit-edit oleh masyarakat yang ada di zaman sekarang. Nah, disinilah letak dakwah tauhid yang benar. Antum mungkin pernah belajar kitab Sittatu Mawadhi' Minas Sirah, ya, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apa letak? Kenapa dakwah Nabi SAW diperangi? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab disebutkan dalam Maudhi'us Tsani Minas Sirah, pada tempat kedua Sirah Nabi SAW. Beliau mengatakan, dakwah Nabi SAW di awal-awal tidak diperangi. Kalau ketika Nabi SAW mengajak sembahlah Allah, kemudian tinggalkan syirik, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pada waktu itu lam yakrahu dzalik. Mereka kaum musyrikin tidak membenci Nabi SAW. Bahkan ada keinginan mereka ingin masuk ke dalam agama Islam. Tatkala kapan? Di situ disebutkan awal-awal dakwah Nabi SAW belum dimusuhi oleh kaum musyrikin. Kalau seandainya Nabi SAW cuman mengatakan sembahlah Allah, tinggalkan kesyirikan, itu dakwah tidak akan dimusuhi oleh kaum musyrikin. Terus apa letaknya dakwah Nabi SAW dimusuhi? Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di syarah pada Al-Maudhi'us Tsani, beliau menyebutkan letak permusuhan. Kenapa Rasul SAW dimusuhi? Ternyata akar masalahnya bukan cuma sekedar sembahlah Allah, tinggalkan syirik. Enggak ya ikhwan. Itu faedah dari Syekh Shalih Fauzan ketika menjelaskan dari syarahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada Al-Maudhi'us Tsani. Tidak dimusuhi. Ternyata sebab akar dimusuhi ketika Rasul SAW mengkritik mahum alaih. Mengkritik sesuatu yang mereka berada di atasnya. Yang mereka lakukan menurut anggapan mereka bukan nyembah berhala. Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak nyembah berhala, tidak nyembah patung. Kami cuman ingin menjadikan dia sebagai perantara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Rasul mengatakan ini syirik, tindakan kalian ini syirik, sedangkan mereka mengatakan ini adalah tawassul, nataqarrab ilallahi Subhanahu wa taala bihaulai salihin, Rasul mengatakan ini adalah jenis kesyirikan, barulah mereka marah. Makanya kata Syekh Shalih Fauzan, kalau dakwah tauhid cuma semata-mata tauhid dan melarang dari syirik, bila bayanin wala tafsil, maka tidak akan permusuhan dari kalangan orang-orang yang terjatuh pada kesyirikan. Disitulah letak membedakan dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sama antum di zaman sekarang. Kalau seandainya antum cuma sekedar mendakwakan, ayo ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan peribadatan kepada selain Allah SWT, maka tidak akan dimusuhi dakwah seperti ini. Kalau ada yang mendakwakan, katanya mendakwakan dakwah tauhid, saya berdakwah dengan dakwah tauhid, saya berdakwah dengan dakwah tauhid, dalam keadaan tidak dimusuhi, mungkin dakwah yang dia dakwakan adalah tauhid secara mujmal. Itu disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Namun kalau seandainya dia mendakwakan tauhid dengan tafsil wa bayan, menyebutkan rincian dan menjelaskan apa yang menjadi kebiasaan umat ketika itu, pasti dia akan dimusuhi. Itulah yang menyebabkan dakwah Nabi SAW dimusuhi. Letaknya di sana ya ikhwan. Makanya anak pesan sama antum, yang antum belajar durus, fahami masail, ya, antum tahu akar permasalahan. Kadang kita ini belajar tapi kita tidak tahu akar permasalahan. Fahami usul al-masail, usul masalah, asal masalahnya. Kenapa dakwah Nabi SAW diperangi, dimusuhi, sampai kata Syekh Shalih Fauzan, doyakuhu, wahasaruhu, Rasul dipersempit, Rasul dikepung. Itu semua dikarenakan mendakwakan tauhid bitafsilin wa bayanin, dengan merinci dan menjelaskan mahum alaihi min ahlil jahiliyah, menyebutkan apa yang merupakan kebiasaan kaum ahlul jahiliyah. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, yang namanya kesyirikan di tengah-tengah umat ini masih ada. Siapa yang mengatakan kesyirikan tidak ada di tengah-tengah umat ini, faqad akhta'a wa dhalla wa adalla. Salah dan keliru. Siapapun orangnya. Dan itu sudah ada. Di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, muncul orang-orang yang mengatakan tidak mungkin umat ini terjatuh pada kesyirikan. Seperti pernyataan yang dilontarkan oleh Daud Ibnu Jirjis. Dan waman ma'ahu min talamidatihi, yang mengatakan tidak mungkin umat ini terjatuh pada kesyirikan.
qad radda alaihi masyayikh min talamida Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, ada suatu buku ya, yang ditalik oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas yang menyebutkan bantahan syubhat mereka. Sebagian mereka mengatakan tidak mungkin syirik itu terjadi di kalangan umat ini. Bukankah Rasul alaihi salatu wassalam telah mengatakan, "Inna syaitan qad aisa ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab." Sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat. Berarti tidak ada syirik pada umat ini. Semuanya bertauhid. Ini pengklaiman yang kurang tepat dan keliru. Syirik ada pada umat ini tadi. Dalilnya diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan kebanyakan mereka itu tidak ada yang beriman kepada Allah melainkan dalam kondisi mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di kalangan kaum musyrikin pada zaman dahulu itu yang imannya betul-betul sempurna, melainkan iman yang ada pada mereka kadang beriman kepada Allah dan dicampur baurkan dengan keimanan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari kalangan umatku ini mengikuti kaum musyrikin. Apa yang dikerjakan oleh kaum musyrikin dari adat istiadat mereka diikuti. Apa yang disembah oleh kaum musyrikin dari sesembahan mereka juga diikuti. Sampai-sampai berhala pun disembah. Dan itu nyata. Sedikit demi sedikit. Umat ini tadi. Umat yang dimaksud di sini adalah ummatul ijabah. Umat yang menerima dakwah Nabi alaihi salatu wassalam ini tadi. Ada ternyata yang terjatuh pada kesyirikan.